Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga ya, yang akan membahas mengenai tenaga kesehatan dan pekerjaan kefarmasian. Baik, outline secara garis besar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu meliputi yang pertama klasifikasi dari tenaga kesehatan, kemudian konsil tenaga kesehatan, kemudian hak dan kewajiban dari tenaga kesehatan, serta kalau ada pelanggaran terhadap hak dan kewajiban itu ada sanksi administratif dan pidana itu seperti apa. Kemudian pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian, dan juga pembinaan dan pengawasan untuk tenaga kefarmasian ya. Nah, ini secara definisi kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, dikatakan bahwa tenaga kesehatan itu adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu ini memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ya. Kemudian, selain tenaga kesehatan, ada juga yang namanya asisten tenaga kesehatan, di mana asisten tenaga kesehatan ini juga mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan atau keterampilan, tetapi pendidikan di bidang kesehatannya itu jenjangnya di bawah diploma 3 ya, jadi ada diploma 1 maupun diploma 2 atau sekolah menengah kesehatan ya, atau SMK atau kalau farmasi itu ada beberapa yang masih ada sekolah menengah farmasi ya. Nah, ini adalah kategori atau klasifikasi dari tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan itu ada banyak ya. Kalau di Undang-Undang Kesehatan yang termasuk di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang termasuk di dalam tenaga kesehatan itu meliputi ada tenaga medis, tenaga psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, Gasmas, Kesling, Gizi, dan lain-lain ya. Di mana sesuai dengan definisinya tentunya tenaga kesehatan ini memiliki ciri dia mengabdikan diri di bidang kesehatan tadi ya, terus punya keterampilan dan pengetahuan, di mana keterampilan dan pengetahuannya ini diperoleh melalui pendidikannya. Kemudian ada kewenangan dan juga dalam melakukan pelayanan kesehatan. Kemudian kita masuk ke konsil tenaga kesehatan. Jadi konsil tenaga kesehatan ini sebenarnya apa sih? Jadi dia merupakan lembaga independen ya, tidak bergantung dengan apapun, di mana konsil ini melaksanakan tugasnya itu berdasarkan masing-masing bidang kesehatan. Jadi tidak jadi satu ya. Jadi konsil tenaga kesehatan ini ada yang khusus untuk kedokteran, ada yang khusus untuk farmasi dan lain-lain ya. Tetapi perannya secara umum adalah yang pertama menyetujui atau menolak permohonan registrasi tenaga kesehatan ya. Jadi registrasi tenaga kesehatan seperti apa nanti kita akan bahas secara spesifik di tenaga kefarmasiannya ya. Kemudian untuk menerbitkan dan mencabut STR itu juga wewenang dari konsil tenaga kesehatan. Kemudian menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi tenaga kesehatan. Jadi kalau ada pelanggaran terkait dengan kode etik di sini ya, kode etik dari profesi tertentu, nanti konsilnya yang akan meninjau. Konsilnya siapa? Nanti akan ada bagiannya. Kemudian menetapkan dan memberikan sanksi disiplin terhadap profesi tenaga kesehatan dan juga memberikan pertimbangan untuk pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan ya. Nah, anggota dari konsil tenaga kesehatan itu udah banyak ya. Bisa kementerian yang berkaitan dengan kesehatan, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Pendidikan di sini ya, karena ada keterkaitan juga dengan institusi pendidikan untuk tenaga kesehatan. Kemudian organisasi profesi ya, organisasi profesi ini nanti juga yang akan meninjau kode etik ya, seperti itu yang akan membahas kalau memang ada terjadi pelanggaran. Kemudian ada kolegium untuk masing-masing tenaga kesehatan, di mana kolegium ini maksudnya adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu kesehatan, di mana tugasnya adalah mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut. Ya, nanti bisa dilihat di Undang-Undang Tenaga Kesehatan ya.
Kemudian ada Asosiasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan ya. Ini kalau untuk farmasi itu ada namanya APTFI ya. Jadi Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Ini termasuk di dalam bagian dari Asosiasi Institusi Pendidikan untuk tenaga kesehatan ya. Kemudian ada Asosiasi untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan juga tokoh masyarakat. Nah, ketika konsil ini memberikan sanksi, sanksi yang diberikan itu berupa sanksi peringatan tertulis, kemudian kalau ada terkait dengan kode etik ya atau masalah di dalam keprofesian itu ada rekomendasi untuk pencabutan STR atau SIP ya. STR itu surat tanda registrasi dan SIP itu surat izin praktek. Nah, itu bisa direkomendasikan untuk dicabut ya untuk tenaga kesehatan tertentu kalau dia melakukan pelanggaran atau dia melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan dia terkena sanksi. Atau bisa juga kewajiban untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kesehatan. Jadi, ketika dia tidak mumpuni, konsil itu bisa memberikan sanksi dalam bentuk si individu ini melakukan pendidikan atau pelatihan ya. Nah, ini adalah hak dan kewajiban dari tenaga kesehatan secara umum ya. Jadi untuk haknya, tentunya tenaga kesehatan itu berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Jadi misalnya di dalam rumah sakit ya, dia berhak ketika dia melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanannya dan juga sesuai dengan standar prosedur operasional yang diterbitkan oleh rumah sakit, dia berhak dilindungi oleh hukum ya. Kemudian berhak juga untuk memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Dalam hal ini maksudnya pasien ya, ketika misalnya tenaga kesehatan ini menanyakan suatu informasi yang sangat berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan kepada si pasien, tenaga kesehatan ini berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan juga benar ya. Ini haknya tenaga kesehatan. Kemudian dia juga berhak untuk menerima imbalan berupa jasa. Maksud saya menerima imbalan dari jasa yang dia berikan begitu ya. Kemudian memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau misalnya dia berkaitan dengan bahan-bahan kimia, itu dia berhak mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan kesehatan kerja, bisa jadi dengan pemeriksaan berkala dan lain-lain ya. Kemudian dia juga berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Jadi dia berhak mendapatkan treatment yang manusiawi begitu ya. Kemudian tenaga kesehatan tersebut juga berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Jadi profesi itu kan kita sudah tahu ya di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan atau dalam pertemuan kemarin sudah dijelaskan bahwa tenaga kesehatan itu perlu mengembangkan ilmunya, baik itu dalam bentuk skill maupun dalam bentuk akademik, dan dia berhak untuk mengembangkan potensinya di situ ya, dan dia berhak mendapatkan kesempatan itu. Kemudian tenaga kesehatan juga berhak untuk menolak keinginan dari penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misal seperti ini, di dalam rumah sakit misalnya ya, ada seseorang yang mau dituliskan di dalam surat sakit misalnya, tolong buatkan saya rekam medis bahwa saya sakit kanker misalnya, seperti itu ya contoh. Nah, si tenaga kesehatan ini berhak menolak keinginan dari si pasien tersebut ketika diagnosanya sebenarnya tidak seperti itu. Begitu kan, itu sangat bertentangan dengan standar profesinya dia, pun juga bertentangan dengan kode etiknya dia yang harus jujur seperti itu ya. Jadi boleh dia menolak. Kemudian tenaga kesehatan juga berhak untuk memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, untuk kewajibannya, jadi yang pastinya
wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ini tadi ya, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan juga etika profesi, serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh penerima pelayanan kesehatan. Ya, jadi pasien itu butuhnya apa, itu wajib diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya si pasien. Kemudian wajib juga untuk memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang diberikan. Jadi misalnya mau diberikan tindakan pemberian vitamin secara injeksi misalnya gitu. Nah, itu harus ada persetujuan dari pasiennya. Oh, misalnya pasiennya lebih nyaman dengan oral, ya itu tidak bisa dipaksa seperti itu ya. Jadi harus ada namanya ini konsen dari penerima pelayanan atau dari keluarganya. Kemudian wajib juga untuk menjaga kerahasiaan kesehatan dari penerima pelayanan kesehatan. Di sini pasien ya maksudnya. Jadi ketika dia kondisinya apapun kondisi dari si pasien itu kita wajib sebagai tenaga kesehatan itu menjaga kerahasiaannya ya, kecuali kondisi-kondisi tertentu seperti yang sudah kita bicarakan kemarin di Undang-Undang Kesehatan ya. Kemudian tenaga kesehatan juga wajib membuat dan menyimpan catatan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan, apapun treatment, apapun intervensi yang dilakukan kepada pasien itu harus didokumentasikan ya. Kemudian tenaga kesehatan juga wajib merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Jadi misalnya dokter umum, dia mendiagnosa si pasien, tetapi dia tidak bisa menegakkan diagnosanya karena ada beberapa hal atau alat ataupun mungkin secara keilmuan yang dia tidak bisa meyakinkan pasien supaya mengatakan bahwa penyakitnya ini penyakit A misalnya begitu. Jadi dia wajib untuk merujuk si pasien untuk bertemu dengan spesialis, misalnya seperti itu ya. Jadi itu adalah kewajiban dari tenaga kesehatan secara umum. Nah, apabila ada pelanggaran, nanti ini jenis pelanggaran untuk sanksi administratif bisa dilihat ya di Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Jadi sanksi administratifnya ini bisa hanya teguran lisan ya. Teguran lisan ini lebih ke arah internal ya. Jadi kalau misalnya ada di dalam satu Fasiankes misalnya ada kesalahan atau ada yang tidak sesuai dengan ketentuan internal, itu bisa berupa teguran lisan. Kemudian bisa juga dari peringatan tertulis ya. Peringatan tertulis ini juga bisa diberikan oleh institusi lain ya, terhadap satu institusi itu sangat mungkin. Kemudian bisa juga berupa denda administratif dan pencabutan izin. Ya, pencabutan izin ini izin apa? Bisa juga izin dari Fasiankesnya atau pencabutan izin dari si tenaga kesehatan ya. Jadi tidak memiliki surat izin untuk praktek lagi. Nah, ini adalah sanksi pidana ya. Jadi, sanksi pidana ini diberikan kepada orang yang bukan tenaga kesehatan tetapi melakukan praktek seolah-olah dia adalah tenaga kesehatan yang telah memiliki izin. Nah, ini ada pidana penjaranya. Kemudian, tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan atau pasien di sini luka berat ya, dia bisa dipidana penjara. Atau bisa juga kalau dia melakukan kelalaian berat yang menyebabkan kematian, ada pidana penjaranya lebih besar ya. Kemudian tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktek tanpa memiliki STR, jadi ya surat tanda registrasi. Jadi kalau nanti sudah lulus apoteker itu nanti akan diberikan Anda akan diberikan surat tanda registrasi apoteker kalau apoteker ya. Kalau di luar, kalau tenaga teknis kefarmasian STR TTK namanya, tapi secara umum itu surat tanda registrasi ya. Kalau tidak punya STR tapi melakukan praktek dengan sengaja, ada pidana denda. Pun juga kalau melakukan praktek tanpa memiliki izin. Jadi kalau sudah punya STR itu kan harus ada surat izin prakteknya ya. Kalau tidak punya itu denda juga ya.
Baik, jadi pekerjaan kefarmasian itu menurut PP nomor 51 tahun 2009 meliputi pembuatan ya, termasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan juga obat tradisional ya. Jadi banyak sekali cakupan dari pekerjaan kefarmasian ya, dari mulai pembuatannya sampai dikembangkan lagi ya. Ini semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan kefarmasian. Nah, sediaan farmasi itu sendiri apa saja? Jadi ada obat ya, kemudian bahan obat, termasuk bahan obat ini baik bahan aktif dari obat tersebut ataupun bahan tambahannya. Kemudian ada obat tradisional ya. Obat tradisional ini juga terbagi menjadi entah itu fitofarmaka, obat herbal terstandar atau suplemen lainnya ya. Kemudian kosmetika ya. Itu juga termasuk sediaan farmasi. Nah, tadi adalah pekerjaan kefarmasian. Kemudian yang melakukan pekerjaan kefarmasian itu adalah tenaga kefarmasian ya. Di mana tenaga kefarmasian ini terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ya. Nah, tenaga kefarmasian khususnya di sini apoteker itu pasti melakukan pelayanan kefarmasian, baik itu di setting puskesmas, di rumah sakit ataupun di apotek yang memberikan pelayanan ya, di mana definisi dari pelayanan kefarmasian itu sendiri adalah suatu pelayanan langsung ya, jadi langsung diberikan kepada pasien dan bertanggung jawab kepada pasien, artinya pelayanan dalam bentuk apapun yang diberikan kepada pasien ya, yang berkaitan dengan sediaan farmasi ini tanggung jawabnya adalah di apotekernya gitu ya, dengan maksud mencapai hasil yang pasti ya, artinya ini sesuai kebutuhan pasien tentunya dan digunakan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Jadi artinya mutu kehidupan itu kualitas hidup ya. Jadi hidupnya si pasien yang tadinya jadi sakit menjadi sehat misalnya, atau gejala yang dialami menjadi lebih ringan sehingga kualitas dia ketika dia hidup itu lebih baik. Itu adalah filosofisnya ya. Nah, tadi ada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ya, dibagi lagi kan, tadi tenaga kefarmasian ada 2 ya. Untuk apoteker itu adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Artinya, pendidikan yang ditempuh itu diawali oleh sarjana farmasi, kemudian mengambil pendidikan apoteker, sampai dia setelah menyatakan sumpah apoteker, itu dia baru bisa dinyatakan sebagai apoteker, begitu ya. Untuk tenaga teknis kefarmasian, ini adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian ya. Di mana tenaga teknis kefarmasian atau TTK ini terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Jadi, untuk pendidikan D3 ya, D3 itu bisa menjadi asisten apoteker. Begitu pula dengan sarjana farmasi yang tidak melanjutkan pendidikan apoteker, itu jatuhnya tenaga teknis kefarmasian. Meskipun sebenarnya secara keilmuan sarjana farmasi itu tidak seharusnya bekerja sebagai teknisi gitu ya. Dia lebih ke arah keilmuannya ya. Dia lebih ke arah keilmuannya. Baik, ini adalah fasilitas ya. Jadi ada fasilitas kesehatan, di mana fasilitas kesehatan itu adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Di sini yang dimaksud pelayanan kesehatan itu pelayanan secara umum ya, jadi tidak harus pelayanan kefarmasian. Kemudian ada namanya fasilitas kefarmasian ya. Fasilitas kefarmasian ini sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, di mana fasilitas kefarmasian ini pasti merupakan bagian dari fasilitas kesehatan. Tetapi fasilitas kesehatan belum tentu bagian dari fasilitas kefarmasian. Contohnya bagaimana? Kalau di apotek misalnya ya, apotek yang tanpa praktek dokter, itu adalah fasilitas kefarmasian. Tetapi praktek dokter yang tidak ada apoteknya, itu termasuk juga dengan fasilitas kesehatan. Apakah apotek termasuk fasilitas kesehatan? Ya, tapi apakah praktek dokter termasuk fasilitas kefarmasian? Tidak, begitu ya. Jadi lebih spesifik untuk fasilitas kefarmasian.
fasilitas kefarmasian sendiri itu ada fasilitas untuk produksi sediaan farmasi dan fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi ya. Ada juga yang khusus untuk pelayanan. Kalau yang fasilitas produksi sediaan farmasi ini sarana yang digunakan untuk memproduksi obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetika ya. Jadi pabrik obat tradisional, pabrik bahan baku obat maupun pabrik kosmetik itu termasuk fasilitas produksi sediaan farmasi. Untuk fasilitas distribusi atau penyaluran itu sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan sediaan farmasi. Bisa dalam bentuk pedagang besar farmasi atau PBF ya, atau instalasi sediaan farmasi. Nah, sebenarnya kenapa kok dilakukan pengaturan pekerjaan kefarmasian? Jadi tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pasien dalam memperoleh sediaan dan jasa kefarmasian ya. Jadi untuk melindungi si pasien dan masyarakat secara umum. Kemudian untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pekerjaan kefarmasian. Karena kalau tidak ada aturan tentang pekerjaan kefarmasian akan morat-marit. Jadi akan kemana-mana. Akan simpang siur karena tadi ya pekerjaan kefarmasian itu cakupannya banyak, sediaan farmasi sendiri sudah banyak ya. Kalau tidak diatur malah menjadi rempong begitu ya, dan akan menjadi tidak terarah ya. Bagaimana mau meningkatkan mutu kalau pekerjaannya sendiri masih tidak terarah gitu. Kemudian tentunya untuk memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian ya, makanya dibentuk peraturan yang merupakan produk hukum. Nah, untuk penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian itu ada macam-macam ya. Jadi pekerjaan kefarmasian itu bentuknya bisa dalam bentuk pengadaan sediaan farmasi, kemudian dalam bentuk produksi, dalam bentuk distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, dan dalam bentuk pelayanan ya, di mana tentunya berbeda-beda kebutuhannya ya. Untuk penanggung jawab pada produksi, kalau ada dalam pengadaan kalau dalam pengadaan ini bisa di mana saja ya, bisa di dalam pelayanan itu juga ada pengadaan, di dalam produksi pun ada bagian pengadaan, pun juga di distribusi ada bagian pengadaan. Tetapi untuk penanggung jawab produksi ya, itu harus ada apoteker penanggung jawabnya di situ ya. Nah, untuk di produksi tadi kan ada beberapa industri ya, industri yang menjadi tempat produksi ya, termasuk diantaranya adalah industri farmasi obat, industri obat bahan baku, industri obat tradisional, dan juga industri kosmetik ya. Di mana untuk 3 komponen dari industri obat, bahan baku obat, dan obat tradisional itu harus ada 3 apoteker penanggung jawab, di mana 3 apoteker penanggung jawab ini ditempatkan di bagian pemastian mutu, di bagian produksi dan pengawasan mutu ya. Kalau di kalau disingkat itu di bagian produksi, quality assurance namanya ya, untuk memastikan mutu sediaan itu baik, mutu sediaan farmasinya itu bagus, dan juga untuk mengawasi mutu sediaan atau quality control. Jadi setiap sediaan yang diberikan itu pasti memiliki mutu dan itu dikontrol begitu ya. Kemudian untuk industri kosmetik itu boleh 1 apoteker sebagai penanggung jawab. Jadi dia tidak seketat untuk obat ya. Kemudian pada bidang distribusi untuk penanggung jawabnya itu harus memiliki paling tidak 1 apoteker penanggung jawab ya. Dan pekerjaan kefarmasiannya itu berkaitan dengan pendistribusian dan penyaluran sediaan yang pada produk hukum yang mengatur pekerjaan kefarmasian di bidang distribusi ini adalah CDOB ya. Jadi CDOB itu adalah cara distribusi obat yang baik gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari alur distribusi ya, awalnya ini dari industri farmasi, kemudian masuk ke dalam pedagang besar farmasi, kemudian masuk ke fasilitas pelayanan kefarmasian, dan kemudian dari fasilitas pelayanan kefarmasian ini langsung ke pasien. Jadi tidak boleh langsung dari industri mengirim ke pasien, itu tidak boleh ya. Jadi harus ada melewati proses ini. Ya, di mana tadi untuk industri farmasi, baik itu untuk yang obat, bahan baku obat, kosmetik dan lain-lain,
itu sudah ada penanggung jawabnya sendiri ya. Kemudian di dalam bidang distribusi di pedagang besar farmasi juga harus ada satu apoteker paling tidak. Kemudian di fasilitas pelayanan kefarmasian pun juga begitu sampai ketemu sama pasien, sehingga proses dari perjalanan sediaan farmasi ini harus dijaga ya. Nah, untuk fasilitas pelayanan kefarmasian itu terdiri dari apotek ya, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan juga praktek bersama. Nah, kalau kita sudah pernah mendengar tentang apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, pun toko obat. Kalau toko obat ini penanggung jawabnya bisa tenaga teknis kefarmasian ya, jadi tidak harus apoteker. Kemudian kalau praktek bersama ini bagaimana? Jadi kalau praktek bersama ini misalnya ya dua apoteker gitu ya membuka praktek untuk konsultasi obat misalnya, atau untuk konsultasi terkait terapi yang diperoleh ya, itu bisa seperti itu dan itu legal. Akan tetapi memang sangat jarang di Indonesia untuk praktek bersama ya, padahal sebenarnya praktek bersama ini sangat bagus begitu ya, tetapi mungkin karena orang masih belum familiar sehingga belum ada yang membuka praktek bersama. Bukan belum ada, tapi sedikit maksud saya ya. Jadi masih sedikit yang melakukan praktek bersama. Kemudian untuk praktek kefarmasian sendiri ya, itu apoteker itu boleh dibantu oleh apoteker pendamping atau yang merupakan bagian dari tenaga kefarmasian juga. Jadi apoteker itu ada apoteker penanggung jawab dan apoteker pendamping ya. Jadi kalau misalnya di dalam satu apotek atau di rumah sakit ya, itu ada satu apoteker penanggung jawab, ada beberapa apoteker pendamping, satu atau beberapa apoteker pendamping itu boleh. Kemudian pada saat melakukan standar pelayanan kefarmasian itu harus sesuai dengan tempat praktek. Misalnya dia praktek di puskesmas ya. Dia praktek di puskesmas, jadi standar pelayanan kefarmasian yang digunakan adalah standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Kalau di rumah sakit ya di rumah sakit ya. Begitu pula dengan di apotek ya. Nanti untuk standar pelayanan kefarmasian akan diberikan di materi berikutnya gitu ya. Kemudian penyerahan dan pelayanan resep dokter harus dilakukan oleh apoteker. Jadi kalau ada resep masuk, kemudian melayani pasien ya yang berdasarkan resep dokter harus dilakukan oleh apoteker. Nah, di daerah-daerah yang terpencil, kalau tidak ada apoteker bagaimana? Di fasilitas pelayanan kesehatan dasar itu dapat ditunjuk tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki STR-TTK. STR-TTK ini apa ya? Kalau kita lihat dari ketentuan dalam praktek, jadi apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian itu harus punya yang tadi saya bilang ya, namanya surat tanda registrasi apoteker atau surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian yang disingkat STRA untuk apoteker, STR-TTK untuk tenaga teknis kefarmasian. Dan ini dikeluarkan oleh siapa? Tadi, Konsil Tenaga Kesehatan. Kalau di dalam kefarmasian tentunya Konsil Tenaga Kefarmasian, begitu kan? Nah, selain STRA maupun STR-TTK, ketika sudah memiliki ya STRA dan STR-TTK, tentunya harus ada yang namanya sertifikat kompetensi ya. Keduanya ini harus punya sertifikat kompetensi. Buat apa sertifikat kompetensi ini? Jadi memastikan bahwa tenaga kefarmasian ini kompeten di bidangnya dan mampu melakukan pekerjaan kefarmasian. Kalau surat tanda registrasinya ini terkait dengan legalitas. Kalau sertifikat kompetensi ini terkait dengan kompetensi secara keilmuan. Nah, kemudian ada beberapa yang harus di-highlight juga dalam praktek kefarmasian. Jadi, tadi ya, apoteker dapat mengangkat seorang apoteker pendamping yang memiliki SIPA. Jadi, kalau sudah memiliki apoteker pendampingnya itu harus memiliki yang namanya SIPA. Itu surat izin praktek apoteker ya. Tentunya apoteker penanggung jawab juga harus punya SIPA. Kemudian, apoteker itu dapat mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya sesuai persetujuan dokter atau pasien. Jadi, misalnya si pasien mendapatkan obat merek dagang X gitu ya, tetapi karena harganya mahal, dia ingin mengganti dengan obat generik ya yang sama bahan aktifnya. Tentunya misalnya bahan aktifnya di situ adalah amlodipin gitu ya. Jadi dia punya pasiennya hipertensi, terus habis itu mendapat resep, dapat obat merek gitu ya, obat merek X misalnya untuk yang isinya amlodipin, dia tidak punya uang, habis itu diganti dengan obat generik, boleh asal persetujuan dari dokternya tahu atau pasiennya yang meminta boleh. Jadi
boleh salah satu di antara dokter atau pasiennya ya. Kemudian untuk obat-obat keras, narkotika dan psikotropika itu boleh diserahkan oleh apoteker tetapi atas resep dari dokter ya. Jadi tidak bisa diberikan tanpa resep ya. Meskipun pada prakteknya untuk obat keras ini masih banyak yang tetap diberikan gitu ya. Kemudian apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri atau kerjasama dengan pihak lain ya. Jadi boleh kalau mau punya apotek sendiri boleh, kalau mau sama pihak ketiga ataupun yang disebut dengan pemilik sarana apotek ya, nanti jadinya pihak lain itu juga boleh. Tetapi tetap yang menjadi penanggung jawab itu harus apoteker ya. Kemudian setiap tenaga kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasiannya wajib menyimpan rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian. Dalam artian rahasia kedokteran ini tentunya rahasia diagnosanya, karena kan farmasi tetap akan mengetahui kalau dia mau memberikan terapi kan harus tahu diagnosanya apa. Jadi rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasiannya harus terjaga ya, kecuali yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti yang sudah ditetapkan di Undang-Undang Kesehatan ya, bisa dibuka untuk beberapa kondisi tertentu. Nah, ini tadi ya, tenaga kefarmasian itu dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang bisa di fasilitas produksi, distribusi, dan juga fasilitas pelayanan, di mana untuk masing-masing bagian di fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan itu tenaga kefarmasian itu harus memiliki surat tanda registrasi baik itu apoteker STRA maupun STR TTK untuk tenaga teknis kefarmasian ya. Ibaratnya STR ini sebagai SIM-nya gitu ya. Kalau misalnya mau melakukan berkendara gitu harus ada legalitasnya di sini ya, di surat tanda registrasinya. Nah, ada syarat-syarat untuk memiliki STRA ya. Yang pertama, memiliki ijazah apoteker. Jadi kalau belum apoteker tidak punya ijazahnya nggak akan bisa mendapatkan STRA. Kemudian harus punya sertifikat kompetensi profesi. Biasanya untuk yang baru lulus itu mendapatkan sertifikat kompetensinya setelah lulus ujian kompetensi begitu ya, ujian kompetensi apoteker. Untuk yang perpanjangan ya, karena ini kan nanti dia berkala ya waktunya, ketika melakukan perpanjangan itu sertifikat kompetensi ini bisa diperpanjang melalui perhitungan, baik itu berapa jam dia bekerja, terus berapa banyak dia telah mengikuti pengembangan ilmunya, begitu juga dengan pengabdian terhadap masyarakat sudah berapa, itu ada di selama masa kerja untuk memperpanjang sertifikat kompetensinya ya. Kemudian memiliki surat pernyataan telah mengucap sumpah atau janji apoteker ya, jadi harus ada bukti. Untuk bukti sumpahnya dia itu harus ada. Kemudian punya surat keterangan sehat fisik ya dan mental dari dokter yang punya surat izin praktek. Yang ini maksudnya dikatakan dia sehat fisik dan sehat mental untuk menjadi tenaga kefarmasian begitu ya, dan yang menyatakan sehat itu harus dokter yang juga memiliki legalitas untuk praktek dan mendiagnosa ya. Kemudian membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi ya. Kemudian STRA ini dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ya, dan berlaku sampai dengan 5 tahun dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun juga. Jadi misalnya begitu baru lulus mendapatkan STRA itu berlakunya 5 tahun ya. Dan selama 5 tahun kemudian melakukan perpanjang, hasil perpanjangannya itu pun berlaku selama 5 tahun ya. Jadi diperpanjang setiap 5 tahun begitu ya. Bagaimana dengan TTK? Jadi ada beberapa syarat juga ketika memerlukan STR TTK gitu ya. Yang pertama, tentunya memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya. Kalau D3 ya berarti harus sudah lulus D3-nya ya. Tidak bisa di tengah jalan selesai terus habis itu minta ijazah tentu, atau nggak punya ijazah terus habis itu minta STR TTK. Ya nggak bisa begitu ya. Kemudian memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktek juga ya. Dan memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki STRA di tempat tenaga teknis kefarmasian bekerja ya.
Kemudian membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian ya. Sama STR-TTK ini dikeluarkan oleh menteri dan tetapi dia dapat didelegasikan ke Dinkes provinsi ya, Dinas Kesehatan provinsi ya. Jadi tidak langsung dari kementerian ya, nanti itu dilimpahkan kekuasaannya menteri itu untuk membuatkan STR-TTK itu oleh Dinas Kesehatan Provinsi, di mana STR-TTK ini berlaku juga 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun juga ya. Nah, setiap tenaga kefarmasian ya yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Indonesia itu harus memiliki surat izin sesuai dengan tempat dia bekerja ya, yang tadi saya bilang harus ada surat izin. Kalau apoteker namanya SIPA, surat izin praktek apoteker. Kalau tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian itu namanya SIP-TTK ya, surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian ya, di mana yang mengeluarkan SIPA maupun SIP-TTK ini adalah pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota ya. Ini kalau kita lihat strukturalnya sebenarnya banyak ya yang yang terlibat, tetapi nanti yang mengesahkan, yang mengesahkan itu tanda tangannya itu biasanya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kepala Dinas Kesehatan Kota ya, tergantung tempat prakteknya. Kemudian persyaratannya untuk mendapatkan SIPA atau SIP-TTK tentunya harus punya STRA atau STR-TTK ya. Kemudian tempat fasilitas bekerjanya harus sudah ada, jadi nggak bisa kalau dia mau kerja tapi belum ada tempatnya terus mau minta surat izin praktek ya, nggak bisa, karena surat izin prakteknya itu sangat melekat sama di mana dia bekerja ya. Dia diizinkan praktek di lokasi ini gitu ya, di fasilitas ini gitu. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi dari organisasi profesi. Jadi kalau apoteker harus minta rekomendasi dari ketua Ikatan Apoteker Indonesia ya, di wilayah tempat dia bekerja tersebut ya. Nah, kemudian ini adalah pembinaan dan pengawasan. Kenapa sih harus ada pembinaan dan pengawasan terkait dengan tenaga kefarmasian? Jadi yang pertama itu tujuannya adalah untuk melindungi pasien dan masyarakat ya, sudah saya sebutkan. Kemudian mempertahankan dan meningkatkan mutu pekerjaan kefarmasian dan memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan tenaga kefarmasian. Jadi kenapa harus dibina begitu ya? Nah, ini alasannya. Baik, ini referensi yang saya gunakan ya, yaitu undang-undang tentang tenaga kesehatan maupun peraturan pemerintah tentang pekerjaan kefarmasian. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas yang saya upload di GCR ya. Nanti tolong dicek tugasnya dan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan bertanya di platform yang saya sediakan dan kita diskusi di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.